Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi dengan kami mengenai memahami filsafat ilmu. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Di kanan saya ada Nurul Atika. Saya sendiri bernama Imelia Rostamina. Sebelah kiri saya ada Fikri Hamidri Siregar. Baiklah, kami akan memulai dari pertanyaan yang pertama. Bila saya ingin bertanya kepada saudari Tika, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari mempelajari filsafat ilmu? Dampak yang ditimbulkan dari mempelajari filsafat ilmu adalah memiliki banyak manfaat. Bermanfaat untuk melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu, melatih berpikir reflektif di dalam lingkungan ilmu, menghindari diri dari memutlakkan kebenaran ilmiah dan menganggap bahwa ilmu sebagai satu-satunya cara memperoleh kebenaran, dan menghindari diri dari egoisme ilmiah. Mempelajari filsafat ilmu sangat berguna, khususnya bagi yang menginginkan untuk fokus dalam kegiatan keilmuan. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada saudari Imelia. Apakah ilmu itu bersifat netral atau tidak? Bagaimana menurutmu? Menurut saya, ilmu itu bersifat netral kepada ilmu ontologi dan epistemologi. Tetapi kepada aksiologi, ilmu itu tidak bersifat netral karena penciptaan ilmu itu awalnya digunakan sebagai ilmu yang bermanfaat kepada semua orang. Namun penggunaan ilmu secara langsung di masyarakat tidak menggunakan atau tidak berdasarkan normal-normal estetika yang berlaku. Baiklah, saya ingin bertanya kepada saudara, apa saja sih macam metode dalam ilmu? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Yulia. Metode bisa macam-macam dari metode filsafat ilmu. Yang pertama ada metode kritis. Metode ini dikembangkan oleh Socrates dan Plato, di mana metode ini bersifat analitis terhadap istilah dan pendapat. Kedua, metode intuitif. Metode intuitif dikembangkan oleh Plotinus dan Henry Bergson dengan menggunakan jalan introspeksi yang bersamaan dengan pensucian moral sehingga tercapai suatu penerangan atau pencegahan pikiran. Yang ketiga ada metode skolastik. Metode ini dikembangkan oleh Aristoteles, Thomas Aquinas, dan merupakan karakteristik dari filsafat abad pertengahan. Yang keempat ada metode filsafat. Metode ini dikembangkan oleh René Descartes yang berpangkal pada analisis mengenai hal-hal kompleks, kemudian dicapai sebuah intuisi akan hakikat yang sederhana dan lebih terang. Yang kelima ada metode geometri. Metode ini dikreasikan secara matang oleh René Descartes dan pengikutnya. Menurutnya hanya pengalaman yang menyajikan pengertian yang benar. Maka semua pengertian atau ini dalam introspeksi dibandingkan dengan cerapan-cerapan dan kemudian disusun dengan secara geometris. Yang keenam ada metode transendental. Metode ini dikreasikan oleh Immanuel Kant, filsuf berkebangsaan Jerman, di mana metode ini dikenal juga metode neoskolastik. 7. Metode fenomenologis. Metode ini dicetuskan oleh Edmund Husserl yang beraliran eksistensialisme. Ada metode dialektis. Metode ini dirintis oleh Hegel dan Karl Marx.
filsuf berkebangsaan Jerman, yaitu metode yang digunakan dengan mengikuti jalan dinamika pikiran atau alam berpikir sendiri yang dikenal dengan triad atau tesis, antitesis, dan sintesis. 9. Ada metode neopositistis. Metode ini menjelaskan bahwa kenyataan dapat dipahami menurut hakikatnya dengan jalan menggunakan aturan-aturan seperti yang berlaku dalam ilmu pengetahuan positif atau eksakta. 10. Ada metode analitika bahasa. Metode ini dikembangkan secara sistematis oleh Ludwig Wittgenstein. Metode ini menguraikan jalan analisis pemakaian bahasa sehari-hari yang menentukan sah tidaknya ucapan filosofis, serta menurutnya bahasa merupakan bola permainan makna bagi sepemiliknya. Itulah jawaban dari macam-macam metode. Baiklah, saya akan bertanya kepada saudari Nurul Atika. Apa sih yang dimaksud dengan filsafat ilmu menurut beberapa ahli? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Filsafat ilmu menurut beberapa ahli. Menurut Peter Gauss, filsafat ilmu merupakan bagian dari filsafat yang kegiatannya menelaah ilmu dalam konteks keseluruhan pengalaman manusia. Sedangkan menurut Doni Gahral-Adian, filsafat ilmu sebagai cabang filsafat yang mencoba mengkaji ilmu pengetahuan dari segi ciri-ciri dan cara pemerolehannya. Menurut Stephen R. Toulmin, filsafat ilmu sebagai suatu disiplin yang diarahkan untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur penelitian ilmiah, penentuan argumen, dan anggapan-anggapan guna menilai dasar-dasar validitas ilmu dari sudut pandang logika formal dan metodologi praktis serta metafisika. Sedangkan menurut Whitehead, filsafat ilmu sebagai kajian dan evaluasi terhadap metode ilmiah untuk dapat dipahami makna ilmu itu secara keseluruhan. Saya akan bertanya kepada saudara Tika, mengapa filsafat ilmu harus didasari dengan metodologi keilmuan? Setelah saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Atika. Karena ilmu pengetahuan seperti sekarang ini tidaklah terbentuk secara mendadak. Penemuan sebuah ilmu membutuhkan sebuah proses yang dilalui oleh para ilmuwan dengan rasio eksperimen maupun kontemplatif. Thomas S. Kahn menjelaskan bahwa penyebaran ilmu melalui naskah atau tulisan tidak lepas dari peran ilmuwan atau saintis itu sendiri. Karena setiap saintis melalui penulis apa yang mereka temukan dan selalu mengaitkannya dengan kondisi setempat. Dan demikian, naskah atau tulisan yang dihasilkan oleh para ilmuwan memberikan berbagai macam tanggapan di dalamnya. Saya akan bertanya kepada saudari Emilia. Benarkah filsafat dapat memberikan pencerahan dalam berpikir? Saya akan menjawab pertanyaan dari penting. Ya, benar. Karena dalam berpikir secara filsafat, kita menggunakan banyak kaidah-kaidah atau cara yang digunakan oleh para ilmuwan terdahulu sebagai contoh dalam memecahkan masalah. Sehingga ketika kita mendapatkan solusi dari masalah, bukan hanya dapat mendapatkan satu solusi saja, tapi mendapat banyak jalan yang lain sehingga kita mendapatkan kepuasan yang lebih. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada saudari Tika, bagaimana yang dimaksud dengan pandangan ilmu? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Emilia. Maksud dari pandangan dari luar terbagi dua, yaitu pengertian secara subjektif dan pengertian objektif. Dalam pengertian subjektif, ilmu menjadi sebuah pengetahuan yang sistematis, yaitu tidak semua orang yang mengerti dan memahami dalam sebuah bidang atau disiplin keilmuan. Misalnya, ketika ingin memahami, mengenali ilmu fisika, maka berkonsultasi kepada fisikawan atau ahli dalam bidang fisika. Dapat dipahami bahwasanya seseorang yang memiliki ilmu dalam bidang fisika hanyalah orang yang telah meneliti ilmu fisika secara sistematis dan mengenalnya dengan baik. Sedangkan secara objektif,
Ijam Pautuma menjelaskan bahwa ketika ilmu diartikan dalam pengertian objektif, maka ilmu bukanlah merupakan sebuah pengetahuan, melainkan sebuah kerangka dari kalimat-kalimat atau rumusan objektif. Terima kasih. Kawannya kan? Iya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada saudari Lia, bagaimana cara kita membedakan berpikir biasa dan berpikir filsafat? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Panas pak, aduh nggak bilang suruh panas. biasanya itu menggunakan akal atau cara yang sederhana dalam mencari solusi, sehingga kita sering tidak mendapatkan kepuasan dalam hasil yang kita dapatkan. Sedangkan berpikir filsafat kita menggunakan kaidah-kaidah atau menggunakan dengan cara Agak lain nama aku bang, nomor lebih 2. banyak dan lebih luas lagi, sehingga setelah kita mendapatkan solusi kita puas karena hasil yang kita dapat bukan hanya satu saja solusinya, namun mendapatkan banyak saja. Kepada saudara Vivi, bagaimana ilmu filsafat itu memandang? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Emilia. Filsafat ilmu hukum memberikan perspektif bahwa keadilan diwujudkan dalam hukum masalah. Hubungan antara keadilan dan hukum positif dibahas menurut Plato dan Aristoteles yang meletakkan dasar bagi keadilan. Ide Plato berupa keadilan ilham. Setelah saya akan bertanya kepada saudari Atika, mengapa filsafat ilmu berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Vivi. Filsafat ilmu berperan sebagai mitra dialog yang kritis, penegas nilai moral, aksiologis, dan masih banyak lagi. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat ilmu diperlukan kehadirannya di tengah perkembangan iptek yang ditandai semakin menajamnya spesialisasi ilmu pengetahuan. Sebab dengan mempelajari filsafat ilmu, maka para ilmuwan akan menyadari keterbatasan dirinya dan tidak terperangkap ke dalam sikap organisasi intelektual. Baiklah, sampai di sinilah diskusi dengan memahami filsafat ilmu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.